Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para gubernur dan Forkompinda yang hadir secara virtual, Bapak dan Ibu penerima sertifikat tanah di seluruh Indonesia yang berbahagia. Dalam rangkaian puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2020 dengan tema Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan menuju digitalisasi melayani yang profesional dan terpercaya. Acara penyerahan sertifikat secara nasional di seluruh Indonesia dimulai. Mengawali acara kita, mari kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Gubernur, Bupati yang hadir seluruh Indonesia, Forkopimda Provinsi, Kabupaten, saudara-saudara Kepala Kantor Wilayah, BPN seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin penerima sertifikat sekalian yang saya hormati. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyediakan waktu dan memberikan kesempatan untuk penyerahan sertifikat untuk rakyat pada siang ini. Pembagian sertifikat ini bagian dari program stimulus perekonomian rakyat di tengah pandemi, karena dengan adanya sertifikat,
masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan. Penyerahan sertifikat ini merupakan rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2020. Kegiatan lainnya sebagian besar telah dilaksanakan secara virtual, berbagai kegiatan termasuk pameran kemajuan ATR BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah berhasil mengeluarkan produk PTSL pendaftaran sistematik tanah sistematik lengkap sebanyak 5,4 juta tahun 2017, 9,3 juta 2018, 11,2 juta pada tahun 2019. Karena pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran target PTSL 2020 kami turunkan menjadi 7.370.510 bidang. Pada saat ini telah terrealisir Bapak Presiden sebanyak 6,5 juta bidang. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dalam rangka percepatan transformasi digital, Kementerian ATR telah melaksanakan percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang. Pada saat ini, Kementerian ATR telah melaksanakan 4 layanan elektronik, pengecekan tanah, sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, dan informasi nilai zona nilai tanah. Melalui 4 pelayanan elektronik ini telah mengurangi antrian hampir 40% di kantor-kantor pertanahan. Di samping itu, seluruh produk tata ruang wajib diupload dalam sistem GISTARU, Geo Information System Tata Ruang. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadi korban karena ketidakpastian tata ruang. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melaksanakan e-sertifikat, penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik, Bapak Presiden, sehingga demikian tidak ada lagi pemalsuan sertifikat dan lain-lain. Saat ini berbagai infrastruktur sedang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara digital. Pelayanan secara digital ini merupakan program prioritas kami. Kami harapkan Bapak Presiden tahun 2024, jika tidak semua, sebagian besar layanan pertanahan dan tata ruang sudah berbasis digital. Untuk program reforma agraria, gugus tugas reforma agraria terus bergerak dan menyelesaikan target dan menguraikan permasalahan yang ada. Kementerian ATR BPN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan terutama terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Kementerian ATR BPN berkomitmen melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Bapak Presiden. Dengan kunjungan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung, banyak sekali kemajuan yang sudah kita lakukan sehingga perlindungan kepastian hukum tanah bagi masyarakat lebih terjamin. Dapat juga kami tambahkan Bapak Presiden, proses pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional antara lain untuk jalan tol, waduk, bendungan, pelabuhan, pembangkit listrik dan sebagainya dalam periode 5 tahun terakhir telah berhasil dibebaskan hampir 32.000 hektar. PSN ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal yang lain yaitu penyusunan rencana detail tata ruang menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. RDTR akan terus dikejar agar dapat berjalan bersinergi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadikan tata ruang sebagai kunci daripada perizinan. Pada kesempatan ini kami mohon perkenan Pak Presiden untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakat secara virtual di 31 provinsi dan 257 kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 8.845 melalui video conference dan hadir di depan Bapak ada 30 orang penerima sertifikat yang mewakili 1 juta penerima sertifikat dari seluruh Indonesia. Demikian laporan singkat kami, terima kasih dan mohon Bapak dapat memberikan arahan kepada para penerima sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah adalah sumber, tanah adalah kemakmuran. Berikut kita saksikan tayangan video Tanah dan Ruang untuk Pembangunan NKRI yang berkelanjutan. Pemerintah ibaratnya pagar kita nih. Kita sebagai tanaman, pemerintah pagar kita. Kalau bukan pemerintah pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman seperti macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita dapat.
Jika bicara soal hidup dan penghidupan manusia, tanah adalah muaranya. Karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Melindungi tanah berarti melindungi makanan. Itu artinya juga melindungi kehidupan manusia. Kejelasan dan kepastian hukum atas status tanah menjadi hal yang penting demi pemilikan, penguasaan tanah yang berkeadilan, dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 75 tahun sudah Indonesia berdiri, dengan tanah yang subur membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Hanya saja di atas hamparan tanah yang subur itu masih banyak rakyat yang hidup dalam ketidakpastian. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi sertifikat tanah ternyata masih banyak yang belum punya. Untuk itu kami bergerak, hadir membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah di negeri ini siap kami daftarkan, memberikan harapan dan kepastian untuk masyarakat Indonesia. Tidak mudah untuk mewujudkan itu semua. Hujan, panas terik, lokasi yang sulit dijangkau, harus kita sambangi dengan niat dan keikhlasan hati. Tidak jarang juga kami temui masyarakat yang belum memahami arti penting hasil pekerjaan ini. Dengan sepenuh hati kami yakinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi. Bukan pekerjaan ringan, tapi senyum bahagia mereka adalah amunisi semangat yang tidak pernah berhenti. 5 juta, 7 juta, 9 juta, itulah target yang telah kita penuhi. Itu semua sudah kami buktikan dan kita lampaui. Sejalan dengan tanah yang sudah diberikan kepastian hukum, maka untuk kehidupan yang lebih baik kita juga memerlukan ruang. Penataan ruang yang baik akan membuat pembangunan kota dan wilayah di Indonesia menjadi teratur. Sebaliknya, tata ruang yang tidak diatur akan melahirkan kota, tempat hunian yang tidak teratur dan akan menjadi beban di masa yang akan datang. Tata ruang merupakan infrastruktur paling dasar dalam pembangunan bangsa dan menjadi panglima dalam pembangunan nasional dan menjadi pintu masuk investasi. Integrasi tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi kontrol terhadap hak kepemilikan tanah, baik perseorangan maupun badan usaha dengan hak pemanfaatannya. Sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan atas tanah. Penataan ruang merupakan proses perumusan tatanan masa depan suatu ruang wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai sektor saling terkait. Pengaturan tanah dan tata ruang menjadikan Indonesia dan wilayah provinsi hingga perkotaan menjadi lebih seimbang. Saya senang sekali karena setiap target yang saya berikan kepada kantor BPN semuanya bisa sesuai dengan target yang kita telah berikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ATR BPN, yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran Forkominda, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah, Kanwil BPN, dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, Bapak Ibu penerima sertifikat yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang, hari ini saya akan membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. 1 juta, hari ini 1 juta. 1 juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program ETSL ini, setiap tahun, ini sebelum 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertifikat se-Indonesia. Di seluruh Indonesia kita hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Kalau kita hitung, kalau setahun hanya 500.000, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun. Bapak Ibu mau? Nunggu 160 tahun. Karena di seluruh tanah air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat. Jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000, artinya nunggunya 160 tahun. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, Pak Menteri enggak bisa kita bekerja seperti ini. Kita harus bekerja dengan target yang akan saya berikan. Jadi saya bekerja dengan target-target. Dan yang saya berikan target itu betul-betul enggak main-main. Kita janjian. Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati, kepala kantor di kabupaten kota hati-hati. Kanwilnya di provinsi juga hati-hati. Menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target. Alhamdulillah dengan kerja keras seluruh jajaran BPN di kabupaten, kota, provinsi, sampai BPN di pusat. Tahun 2017 tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya ulang lagi. Tahun 2017 kita sudah bisa mengeluarkan 5,4 juta bidang. 5,4 juta sertifikat. Dari yang sebelumnya 2015 itu 500.000. Naiknya di 2016 1,1, masih 2 kali, enggak mau saya. Saya mau 10 kali bisa keluar 5,4 juta di 2017. Artinya ternyata kita bisa. 2018 saya beri target lagi 9,3 juta bisa keluar. 9 juta keluarnya 9,3 juta. 2019 saya beri target 9 juta, keluarnya 11,2 juta sertifikat. Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta, tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini juga akan bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Sudah semuanya? Coba diangkat kalau sudah. Ya, berarti sudah semuanya. Untuk yang tadi saya sampaikan di seluruh provinsi. Jadi dalam 5 tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung, yang saya bagikan langsung sendiri itu ada 2,4 juta.
Saya muter, pokoknya setiap saya ke daerah, sertifikat bagi entah 5.000, entah 7.000, entah 10.000 pernah, 12.000 pernah, bagi. Dan selalu saya minta diangkat karena apa? Saya pengen ngerti sertifikatnya sudah dipegang belum oleh rakyat. Sudah, ya. Saya hitung, sudah 2,4 juta. Yang saya bagikan langsung, yang lain-lain bagi Pak Menteri, ada Kanwil membagi, Kepala Kantor Kabupaten Kota membagi. Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Bidangnya 18,9. Itu artinya dari sisi luasnya sudah 5,3 juta hektar yang sertifikat yang kita berikan. 5,3 juta. Gede sekali. Oleh sebab itu, target kita itu di 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Insya Allah sudah bersertifikat. Nggak ada lagi orang punya tanah, nggak punya sertifikatnya. Harus 2025. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Nggak ada. Entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Ini saya mau cerita. Karena setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke kampung, saya kan hampir setiap minggu, setiap 2 hari saya masuk kampung, masuk desa. Keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Kenapa ini enggak diurus, sertifikat ini enggak diurus? Yang masuk ke saya, ke telinga saya, bilang, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya ngalami sendiri ngurus juga lama banget. Saya pernah ngalami sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya udah tahu. Oleh sebab itu, saat itu saya perintah ke Menteri BPN bahwa untuk ngurus sertifikat gimana caranya agar cepat selesai, agar dimudahkan. Jangan sampai bertahun-tahun. Ngurus sertifikat bertahun-tahun. Bapak Ibu ngalamin enggak? Sekarang enggak, ya. Yang dulu-dulu ngalamin, saya ngalamin. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sertifikat itu merupakan bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki. Ini sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa, sangat penting untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan, baik antar individu, individu dengan perusahaan, individu dengan pemerintah, untuk menghindari itu. Karena sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum, saya ingin pesan, simpan baik-baik yang namanya sertifikat ini. Jangan sampai rusak atau hilang. Nanti sampai di rumah, fotokopi terlebih dahulu. Simpan di tempat yang berbeda. Jadi kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, ngurusnya mudah. Kalau fotokopinya hilang, nggak apa-apa, aslinya masih fotokopi lagi. Hati-hati. Kalau juga sudah punya sertifikat, Bapak Ibu kalau ingin membutuhkan tambahan modal atau ingin berusaha, ini bisa dijadikan jaminan sertifikat, bisa dijadikan kolateral ke perbankan atau lembaga keuangan. Tapi sebelum pinjam saya selalu titip ini hati-hati dihitung.
hati-hati dikalkulasi bahwa nanti bisa mengembalikan pinjaman itu. Jangan sampai nanti ini sudah dapat uang, nggak bisa mengembalikan sertifikatnya, malah hilang. Nah, hati-hati. Dan kalau sudah dapat uang dari bank, betul-betul 100% digunakan semuanya untuk yang produktif, untuk modal kerja, untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor, jangan pakai untuk anaknya belikan HP semuanya yang mahal-mahal. Itu namanya konsumtif. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Pak Menteri, terima kasih, beserta seluruh kantor wilayah, kantor pertanahan, atas kerja kerasnya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sekarang harus bekerja keras pagi, siang, sore, sampai pagi lagi untuk menyelesaikan target-target yang sudah kita berikan. Marilah kita terus bekerja keras untuk mencetak prestasi yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagai ungkapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pegawai Kementerian ATR BPN, Bapak Hatta Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan kami membacakan doa menurut agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat iradah-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Semoga sertifikat-sertifikat ini menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Rabbana, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Menjadi negara yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia pada kesempatan kali ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah barusan kita telah mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu kita akan mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Kabupaten Tasikmalaya yang insya Allah akan dilaksanakan oleh PJS Bupati Tasikmalaya beserta Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJS Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, dari daerah yang di kami seluruh hormati negara Republik para Indonesia. kepala Terima SKPD kasih di atas lingkungan kehadiran pemerintah Bapak dan Ibu. Kabupaten Tasikmalaya. Kami mengucapkan tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu penerima sertifikat tanah untuk rakyat se-Kabupaten Tasikmalaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 November 2020 di Oprum Setda Kabupaten Tasikmalaya kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Suwardi SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati teman-teman BPN Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati para penerima sertifikat se-Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh 46 desa dan nanti secara simbolis akan diserahkan kepada masing-masing sebanyak 10 orang. Izin Pak Bupati, kami melaporkan hari ini sebenarnya penutupan hari ulang tahun ATR BPN yang ke-60. Tadi sama-sama kita menyaksikan oleh Bapak Presiden kita yang acaranya di istana. Namun untuk seluruh kabupaten kota kita sama-sama melaksanakan di masing-masing kantor bupati dan wali kota se-Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya
sudah melaksanakan program strategis diantaranya PTSL, redistribusi tanah, pensertifikatan tanah BMN, pensertifikatan tanah aset kabupaten. Kami laporkan Pak Bupati, target PTSL tahun 2020 untuk pengukurannya 116.000, alhamdulillah sudah terukur semua. Malah kita lebih Pak Bupati, kita sudah ukur 120.000 untuk tahun 2020. Sementara untuk sertifikatnya targetnya 66.442. Alhamdulillah hari ini kita serahkan sebanyak 14.000 yang ada di meja depan kita ini, 14.000 sertifikat. 14.000 sertifikat sudah diserahkan ke masing-masing desa, ke masing-masing desa Kabupaten Tasikmalaya. Sisanya kurang lebih sekitar 32.000 on progress Pak Bupati. Insya Allah di bulan November ini insya Allah selesai. Di bulan Desember awal kami juga akan membagikan seluruhnya kepada masyarakat yang mendaftar, yang masuk dalam penetapan lokasi PTSL 2020. Dari 14.000 itu terdiri dari PTSL-nya 23.987, redistribusi tanahnya 741 bidang, sementara BMN-nya 5 bidang, terus Pemprov-nya 6 bidang. Jadi total semua 14.739 bidang. Untuk Jawa Barat itu dari 1 juta sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Pak Presiden. Jawa Barat sendiri menyerahkan 200.000 Pak Bupati. Nah, Tasik sampai 14.000-nya. Di antaranya Tasik 14.000. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini semua atas arahan, bimbingan Pak Bupati serta kerjasamanya kami dengan perangkat Bapak di daerah, terutama Kepala Desa dan Pak Camat, Pak. Di sisi lain juga kami ada percepatan pensertifikatan tanah wakaf. Itu sudah sebagian terbit sertifikatnya, namun hitungan kami karena data dari kantor urusan agama masih ada 2.216. Dan insya Allah di tahun ini kami sedang memintakan data untuk pengukuran, dan sebagian sudah diukur. Insya Allah yang sudah terdaftar di kami akan segera eksekusi, kami akan selesaikan sertifikat wakaf se-Kabupaten Tasikmalaya. Ini perlu kerjasama dan arahan dari Bapak agar cepat diproses di BPN-nya, Pak. Alhamdulillah kami juga di samping program-program yang sifatnya strategis juga kami yang rutinitasnya, Pak, di BPN itu setelah ada yang online. Pertama, sertifikat hak tanggungan. Kami udah nggak ketemu tatap muka lagi, Pak. Jadi online daftar melalui komputer, melalui internet menurut saya. Sertifikat hak tanggungan, pengecekan sertifikat, roya, dan satu lagi nilai jon tanah. Kita udah online, Pak, dan kita kerjasama dengan PBB ya, dengan instansi Bapak, dengan PBB kita udah kerjasama. Jadi nilai jon tanah juga sudah kami kasihkan, kami berikan datanya ke Dinas Pendapatan Daerah. Mungkin itu, Pak, laporan kami. Saya mohon
Bapak dapat memberikan arahan serta bimbingan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dan untuk selanjutnya mengenai pertanahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 10 orang perwakilan penerima yang disebutkan namanya. Kami persilakan untuk menempati tempat. Yang pertama Bapak Undang dari Kecamatan Sukaresi, kemudian Bapak Ari Ribal dari Kecamatan Ciawi, kemudian Bapak Lili dari Kecamatan Sukahning, kemudian Bapak Wawan dari Kecamatan Sukaratu, Bapak Agus Suhendar dari Manonjaya, Bapak Iwa Kartiwa dari Jamanis, Bapak Yayat Ruhiat dari Jamanis, kemudian perwakilan dari pemerintah Desa Gersik, Jamanis, Bapak Jailani dari Kecamatan Salopa, dan Bapak Sopyan dari Kecamatan Salopa. Yang terhormat PJS Bupati Tasikmalaya mohon berkenan untuk menyerahkan sertifikat tanah dan mohon untuk mendampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Ya, terima kasih. Penyerahan sudah selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan PJS Bupati Tasikmalaya. Yang terhormat Dr. Hani Widiatmoko, MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang terlihat hadir Pak Kajari, terima kasih Pak sudah hadir pribadi. Kemudian Pak perwakilan dari Dandim Pak ya, Pak Kodim maksud saya. Dari Polres nggak ada yang wakili? Tidak ada ya? Tadi ada Pak Kapolresnya ya. Dan tentu yang saya hormati yang punya acara ini Pak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh jajaran ya, Bapak dan seluruh jajaran yang hadir hari ini. Yang saya hormati para kepala dinas SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Ketua Forum Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, dan yang saya hormati dan saya banggakan para penerima sertifikat tanah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya di hari yang baik ini kita dapat berkumpul bersilaturahim pada acara puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2020 yang disertai dengan penyerahan sertifikat tanah secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia yang tadi sudah kita saksikan bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya yang telah melaksanakan program strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari pertama pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, 2 redistribusi tanah, 3 pembebasan tanah leuwih keris Pak ya. Pada program PTSL tahun 2020 telah ditargetkan pengukurannya sebanyak 111.000 bidang dan sudah dilaksanakan seluruhnya 100%, serta penerbitan sertifikat tanah sebanyak 55.000 lembar mungkin ya, dari target sebanyak 66.442 sertifikat tanah. Adapun penyerahan sertifikat tanah pada hari ini sebanyak 14.000 sertifikat dan yang sudah diserahkan ke masyarakat sebanyak 14.500 sertifikat. Selain itu juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya juga telah dan sekarang masih melaksanakan proses kegiatan pengadaan tanah untuk bendungan leuwih keris yang di lokasinya ada di Kecamatan Cineam, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah kegembiraan ketika kita punya legitimasi, punya nilai-nilai legal yang kita dapatkan dari tanah yang kita miliki, termasuk juga tanah wakaf. Kenapa? Karena ketika ada legalisasi terhadap tanah yang kita miliki atau wakaf yang sudah punya sertifikat, maka kita akan merasa punya sesuatu yang resmi. Tadi dibisiki oleh Pak Kajari, ini langsung bisa dijadikan sertifikat agunan Pak ya. Tapi kalau jadi agunan tetap utang Pak, harus dibayar. Nah yang saya ingin menyampaikan, kalau tadi Pak Kepala Kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan perlu arahan, saya ingin Bapak Ibu sekalian melihat bahwa
Sekarang kita udah masuk ke era digital. Ya, era digital, era di mana kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari ketergantungan kita kepada informasi yang dialirkan secara virtual, ya, secara virtual yang baru kita saksikan. Kita bisa melihat para presiden di Istana Negara dengan perantaraan teknologi. Dan Bapak dan Ibu tadi sudah mendengar Pak Kepala Kantor Agraria dan BPR, Pak ATR sudah menyampaikan juga bahwa ada layanan secara online, Pak. Ya, itu tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada jaringan. Nah, Bapak dan Ibu di ruangan ini, saya tidak tahu apakah seluruhnya punya, tapi pasti tergantung dengan handphone, Pak. Ya, telepon seluler. Ketika bicara telepon seluler, bukan lagi hanya handphone hanya untuk kontak suara, tapi juga mulai ada komunikasi data. Nah, kemajuan teknologi tadi menjadikan kita semua bisa bekerja lebih cepat. Bayangkan Pak Kepala Kantor Agraria dan ATR Kabupaten Tasikmalaya ditugaskan mengerjakan 100.000 lebih, Pak, ya. Kalau tidak ada perantaraan teknologi informasi, saya yakin memang seperti kata Pak Presiden, 126 tahun baru terlaksana 80 juta sertifikat bidang tanah yang belum disertifikatkan. Nah, karena teknologi tadi, maka ada database. Nah, saya sangat percaya Bapak dan Ibu di jajaran kantor agraria dan ATR Kabupaten Tasikmalaya punya database yang lengkap. Karena tanpa itu, saya yakin pengukurannya pasti akan terkendala. Karena kita sudah punya teknologi spasial, data spasial itu menggunakan satelit. Kalau Bapak dan Ibu pakai Google Map misalnya, ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu berjalan terus ingin ke kota lain, cuma buka aplikasi Google Map, maka kita akan tahu dibawa kemana. Dari titik awal dan titik akhir akan ada upaya secara virtual yang tidak kita tahu, ada algoritma menghitung titik awal dan titik akhir, jalan mana yang jalan tercepat, itu satelit yang bicara. Jadi satelit yang ada di atas kita ini berjalan terus mengorbit bumi, satelit itulah yang menentukan titik di mana kita berada, data spasial. Setiap orang yang berdiri di atas bumi ada titik koordinatnya, dan titik koordinat itulah yang membuat ukuran tanah pun bisa benar. Karena apa? Karena nggak mungkin bergeser. Titiknya di koordinat bumi di titik ini ditandai, ya, namanya geotagging. Kemudian di titik sana ditandai, maka bidang tanah itu lengkap bisa terdata secara benar. Itulah teknologi. Kalau dulu bisa diukur manual, dan ukuran manual itu membuat kemungkinan salahnya besar, errornya tinggi. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, redistribusi tanah ini kalau menjalani prosesnya tanpa teknologi, maka bisa dibayangkan Pak Presiden sudah punya sinyalemen 126 tahun baru terlaksana. Itu 126 tahun, kita umur paling banyak itu ya. Kita break dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menyampaikan proses tadi perlu kita tahu, karena betapa sulitnya Bapak dan Ibu yang bekerja di Agraria dan ATR untuk bekerja memproses ini, sertifikat yang jumlahnya 14.000 ini. Ini pekerjaan yang dibantu dengan teknologi, maka ini akan bisa lebih cepat. Itulah yang harus kita sadari hari ini, bahwa kita tidak bisa terhindar dari penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di dalam ruangan ini masih ada Bapak dan Ibu yang belum punya HP, saya maklum, biasanya orang-orang sepuh, Pak, sudah. Tapi anak milenial pasti punya. Kenapa? Minimal dia untuk bergaul, ya. Ini kalaupun saya juga menyatakan ini bukan apa-apa, karena ketergantungan kita kepada teknologi membuat hari ini Bapak dan Ibu bisa melihat televisi, tapi kita bisa bekerja dengan komputer di televisi. Dari televisi kita bisa mendengarkan musik yang kita hanya bisa dibuka di YouTube, ya. Saya ingin menunjukkan bahwa teknologi membuat semuanya berubah, semuanya lebih cepat, tetapi pengaruh negatifnya juga lebih banyak.
ketika kita berhadapan dengan teknologi, kita tidak menjadi budak dari teknologi, tetapi hasil dari teknologi seperti Bapak dan Ibu lihat ini, tanpa teknologi tidak mungkin terketik dengan rapi. Karena teknologi maka ini semua terjadi. Nah, hari ini Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten pertanian yang butuh sekali legitimasi dengan ada legalisasi sertifikat. Nah, sertifikat tanah untuk rakyat program dari Agraria dan ATR ini kita perlu berikan apresiasi karena komitmen dari Pak Presiden tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau jajaran dari kantor Agraria dan ATR Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa bekerja dengan baik dan optimal. Jadi kita perlu berikan semangat dan tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu dari kantor ini. Karena kalau Bapak dan Ibu melihat ini proses satu sertifikat saja itu butuh proses yang lama. Ini 14.000 Pak, dari target yang harusnya 66.000 Pak ya. Nah, artinya proses ini perlu kita tahu tidak instan, tidak langsung jadi. Ini ada proses panjang. Pengukurannya salah itu akan juga punya nilai cacat hukum. Ini Pak Kajari punya urusan nanti. Kalau cacat hukum tidak bisa tidak berarti dan tidak mungkin bisa digunakan. Jadi legalitasnya diragukan. Tapi karena teknologi maka semua yang ada di sini sudah dapat dipastikan lewat proses yang baik, verifikasi dan klarifikasi terhadap data di lapangan, maka ini semua bisa selesai. Jadi hari ini mari kita sama-sama melihat bahwa pemerintah punya perhatian, tetapi menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai program yang baik tentu butuh kebesaran hati. Seringkali kita melihat ini sebagai ini komitmen Pak Presiden. Tadi melihat sudah dari 68 juta yang sudah, masih yang belum 80 juta bidang lahan yang belum punya sertifikat. Nah, ketika kita bekerja lambat, kita bekerja tanpa teknologi, kita tidak bekerja dengan sistem yang baik, maka tidak mungkin itu bisa dilaksanakan. Pak Presiden dengan bangga hari ini menyerahkan 1 juta sertifikat untuk rakyat. Dan ini berkaitan dengan ulang tahun dari Agraria ya. Ya, tanggal berapa Pak? 24 September, oh sudah lewat ya. 24 September berarti sebulan yang lalu lebih ya. Oh penutupannya, oke. Ya, ini satu hal yang baik karena ada sebuah prosesi yang menghasilkan dan dirasakan betul oleh rakyat. Kabupaten Tasikmalaya adalah kabupaten dengan luas yang cukup luas ya, dari utara sampai di selatan di Lautan Hindia. Ini masih banyak lahan-lahan yang memang harus disertifikatkan. Sehingga apabila hari ini program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat kita 14.000 Pak ya, dari Kabupaten Tasik, dari Jawa Barat 200.000 Pak. Tambahan ya, oke ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian pekerjaan berat dari kantor Agraria dan ATR Kabupaten Tasikmalaya, ini hasilnya bisa dilihat dengan rapi, diikat dengan pita, dan akan nanti diterimakan oleh penerima masing-masing. Secara simbolik sudah diterima, tentu ini sebuah kebanggaan, karena akhirnya ada legalitas terhadap lahan bidang yang Bapak dan Ibu miliki. Dan untuk yang wakaf, sekali lagi tanah wakaf itu punya nilai ibadah bagi yang memberi, dan yang menerima akan lebih tenang karena punya sertifikat. Dengan begitu, maka semua yang menggunakan lahan yang diwakafkan punya nilai ibadah. Yang memberikan mendapat nilai ibadah dan pahala, yang menerima karena sertifikat sudah jelas punya kewajiban ini sebagai sebuah amanah. Jadi mudah-mudahan penerima sertifikat wakaf bisa saling mendoakan yang memberi, yang mewakafkan tanah, tentu kita doakan mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran dari Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya, Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini dengan seragam yang khas Pak ya. Kalau kami dari ASN seperti ini Pak, tapi sama pakai pangkat Pak. Pakai pangkat cuma beda dengan yang tentara Pak ya. Pangkatnya tentara berbeda, apalagi dengan kejaksaan gitu. Sama coklatnya tapi beda Pak. Ini coklatnya coklat seperti ini, tetapi kami sama-sama pegawai pemerintah.
ya Bapak Ibu sekalian, yang di desa pun bekerja untuk negara. Dan kami bekerja untuk rakyat, karenanya apa yang dilakukan oleh kantor agraria dan ATR BPN ini pekerjaan yang mulia karena kita bekerja untuk rakyat. Dan Bapak dan Ibu yang menerima sertifikat betul-betul merasakan hasil kerja dari ATR BPN. Ini namanya susah Pak ya. Agraria dan tata ruang Pak ya, serta BPN. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan Ibu yang bekerja di ATR BPN untuk nanti ke depan bisa menyelesaikan tuntas tugas 120.000 sertifikat lahan yang memang ditugaskan untuk diselesaikan. Karena tadi beliau menyampaikan informasi tahun ini karena pandemi COVID, saya juga ingatkan dalam kesempatan ini, pandemi COVID itu jangan dianggap remeh Pak. Kenapa? Saya punya teman Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Provinsi, Pak Muhammad Solihin. Beliau baru menjabat kurang dari sebulan sebagai Kepala Dinas, tapi ketika pada saat bertugas ke lapangan, ke Pelabuhan Ratu, ke Pangandaran, bertemu dengan begitu banyak orang, tiba-tiba tanpa ada informasi panjang lebar, baru serah terima jabatan seminggu setelah beliau menjadi Kepala Dinas. Sebelumnya beliau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Diklat. Begitu baru menjabat langsung COVID Pak dan meninggal. Hanya 4 hari. Hanya 4 hari. Jadi jangan main-main, kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Mungkin sudah bosan Bapak dan Ibu mendengar ya, 3M ya. Pakai masker sudah Bapak dan Ibu lakukan, jaga jarak, duduknya agak jauhan, tidak sedang bermusuhan Pak, tapi memang ini yang harus kita lakukan. Dan cuci tangan. Cuci tangan pun bukan air biasa, air yang mengalir. Nah kita saling mengingatkan, kenapa? Ketika pakai masker saja masih bisa kena, apalagi tidak. Ini sama mirip dengan pakai filosofi naik sepeda motor pakai helm Pak. Orang baru merasakan fungsi helm ketika dia jatuh dan kepalanya terbentur di tanah. Kalau pakai helm dia masih bisa terlindungi, insya Allah tidak cedera kepala. Tapi kalau nggak pakai helm, begitu jatuh langsung selesai. Kenapa? Perdarahan kepala karena benturan dengan benda keras di bawah tentu berbahaya. COVID belum ada vaksinnya. Kita hanya akan menunggu ketika vaksin itu selesai dan divaksinasi. Kapan giliran kita divaksinasi itu masih menunggu lagi. Jadi kita masih punya PR paling besar, pekerjaan rumah, bagaimana kita menjaga, saling menjaga, dan di lingkungan kita saling mengingatkan agar kita tidak membuat orang lain terlena seolah-olah tidak ada COVID di antara kita. Selalu ada peluang itu karena ada keluar masuknya orang dari tempat yang mungkin di zona merah datang ke tempat kita tanpa kita sadari, orang tanpa gejala, dia tidak memperlihatkan gejala tapi sudah positif. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan kepada keluarganya, tetangganya untuk kita disiplin pakai ini. Pakai masker. Walaupun mungkin maskernya tidak harus masker yang seperti medis yang Bapak dan Ibu gunakan, tapi menutup hidung dan mulut itu penting sekali. Mata tidak boleh. Semua yang tempat terbuka punya peluang untuk tertular. Jadi bagaimana kita bersih, itu akan membuat kita terhindar dari peluang tertular COVID-19. Dari tempat ini saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sadar kita sebagai warga negara tentu kita punya kewajiban untuk berbuat sesuatu kepada negara, seperti kami yang berseragam punya juga sebagai abdi negara juga berbuat sesuatu untuk rakyat, maka kita sama-sama membantu pemerintah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, ketika COVID ini belum ada obatnya, maka semua yang terkonfirmasi positif, baik orang tanpa gejala maupun bergejala, itu harus ditangani oleh pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana kalau yang di Kabupaten Tasikmalaya ini yang jumlahnya insya Allah masih lebih terkendali, ini menjadi massal, maka pemerintah tidak mungkin bisa menangani sendiri. Akibatnya kita saling menyalahkan. Nah kita hindari, mudah-mudahan tidak ada upaya untuk saling menyalahkan, kita punya kesadaran sendiri untuk mengingatkan diri kita sendiri minimal dan keluarga kita. Sehingga nantinya Bapak dan Ibu tanpa sadar membantu pemerintah untuk meringankan peluang keluarnya biaya yang tidak perlu. Karena di Kabupaten Tasikmalaya masih terlalu banyak orang yang belum terdaftar memiliki akses ke BPJS.
kesehatan. Karenanya saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian, status saya penjabat sementara sampai dengan 5 Desember. Ketika Bupati sedang cuti, saya ditugaskan untuk mengisi kekosongan roda pemerintahan tetap berjalan, tetapi status saya sama dengan Bupati. Cuma saya hanya berakhir nanti 5 Desember. Tentu setelah saya pulang dari sini, saya mendapat kesan Kabupaten Tasikmalaya secara umum cukup kondusif untuk menghadapi pilkada, itu karena inilah Kabupaten Islami dan religius, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir mewakili secara simbolik menerima 14.000 sertifikat ini juga bisa menjadi contoh agar dalam pilkada nanti kita bisa datang ke TPS dan kita bisa menunjukkan sebagai warga yang baik, warga negara yang baik, karena 5 tahun sekali kita punya kewajiban untuk memilih kepala daerah. Ini sekalian promosi Pak, karena tugas saya untuk mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, ini kebetulan forumnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian kita saling mengingatkan, karena itu tugas sebagai manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Tasikmalaya pada sore hari ini telah selesai. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.